tujuan kita yang pertama adalah accounting, atau tujuan pertama kita adalah profit and loss. Nah, itu adalah objektif kita. Kenapa kita membuat bisnis? Profit and loss ini terjadi atau laba rugi ini terjadi apabila ada sesuatu yang kita jual, yaitu produk atau jasa. Bagaimana kita bisa menyimpan data, produk, dan jasa kita ini? Adalah dalam sistem ERP disebut dalam modul CRM atau Customer Relationship Management, di mana di situ ada data pelanggan, ada invoicing. Invoicing di sini ada penawaran, lalu ada penerimaan barang, ada delivery order, ada invoicing, ada kwitansi, ada stok dan inventory. Semuanya tercakup atau terangkum dalam modul yang dinamakan oleh Customer Relationship Management atau CRM gitu. Nah, dari korelasi CRM dengan accounting keuangan tadi, siapa yang mengerjakan? Pasti dibutuhkan SDM atau sumber daya manusia di situ. Itu sebabnya dalam ERP adalah modul yang kita namakan HR modul. Di sini ada absensi karyawan, lalu ada izin cuti karyawan, ada data karyawan, termasuk ada gaji karyawan. Berbicara tentang gaji karyawan, pastinya kita pun mengulas tentang BPJS-nya, lemburnya, pajaknya. Semuanya terintegrasi dalam sistem yang sempurna kita sebut ERP. Oke. Semoga dari sini Bapak dan Ibu sudah agak jelas gitu ya tentang paparan ini. Dari modul terintegrasi kita masuk ke modern dan update gitu. Modern dan update. Modern di sini dimaksudkan adalah kekinian, update gitu. Siapa yang memodernkan sistem ini atau yang mengupdate sistem ini? Pada saat kita menggunakan ERP berbasis cloud system. Pastinya adalah tim yang berada di belakang ERP ini, gitu. Back end daripada ERP ini senantiasa melakukan inovasi, senantiasa melakukan upgrade, dan senantiasa melakukan update sehingga Anda semua sebagai user dari ERP ini cukup menggunakan saja. Tidak memikirkan di mana menyimpannya, tidak memikirkan keamanannya, meskipun itu juga menjadi prioritas pada saat Anda semua pemilik bisnis menggunakan sistem ini. Bergaransilah gitu ya, simple istilahnya. Garansi dari penyedia ERP ini sudah diupdate, sudah diupgrade, storage atau servernya sudah disediakan, tinggal menggunakan saja. Lalu bergeser ke bersahabat dengan pengguna. Pada saat Anda menggunakan sistem untuk kesuksesan bisnis Anda, sistem ini sudah easy digunakan, easy for use. Anda didampingi oleh seorang trainer, Anda terus dipantau perkembangannya oleh trainer. Bagaimana Anda sukses mengimplementasikan bisnis ini dalam bisnis Anda. Lalu kita beranjak ke tombol otomatis. Pada saat ERP melakukan integrasi, semua data terhubung secara otomatis. Gitu ya. Satu kali key in atau satu kali input, Anda bisa mendapatkan data seperti yang Anda inginkan, berupa tabel dan tampilan grafik. Lalu cepat dan efisien. Pastinya kalau sistem berbasis cloud atau internet, di mana saja, kapan saja Anda berada, Anda bisa melakukan akses. Tidak tunggu-tungguan dalam hal ini. Gitu. Zaman sekarang adalah zamannya WiFi. Gitu ya. Kapan saja Anda berada, di mana saja Anda berada, selama itu terhubung dengan WiFi, Anda bisa saja melakukan interaksi dengan ERP. Oke, dari sini ada pertanyaan Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Kalau belum, saya ke slide berikutnya. Dari paparan saya tadi, kira-kira siapa yang memerlukan sistem ini?
yang memerlukan ERP ini, yang bisa mengintegrasikan proses bisnis Anda dari laporan laba dan rugi, dari laporan stok inventory, laporan pelanggan Anda, laporan invoice Anda, termasuk laporan SDM Anda. Apa yang dilakukan oleh karyawan Anda setiap hari? Kira-kira yang siapa yang perlu ini? Tentu saja. Nah, ini memang saya mengharapkan ada interaksi gitu ya dari kita semua. Jadi kita bisa melakukan tanya jawab di sini, Bapak dan Ibu. Kira-kira siapa yang perlu? Oke. Melihat dari itu semua, business owner memerlukan ini. Business owner yang menginginkan bisnisnya berkembang 10 kali lebih cepat. Kenapa? Karena efisien. Karena bisa diakses kapan saja, di mana saja. Kontrol manajemen administrasi mudah, kapan saja, setiap waktu, di mana saja. Ada HRD, ada HRM, ada keuangan dan accounting, semuanya terintegrasi sempurna. Efisien, efisien karena di mana saja, kapan saja eh, bisa diakses, selama itu terhubung dengan WiFi. Tuh, waktu, biaya, dan SDM. Kenapa waktu? Kapan saja, di mana saja. Kenapa biaya? Of course, biaya. Dengan hematnya waktu, otomatis bisa menghemat biaya. Tidak bertele-tele. SDM, of course SDM. Karena dengan waktu dan biaya yang hemat, kita tidak perlu SDM yang banyak untuk mengoperate atau mengoperasionalkan sistem ini. Tuh, oke. Apa saja sih yang menggunakan teknologi cloud di sini? Ya, Facebook, Instagram, marketplace, termasuk ERP Cloud Management System ini. Tools yang bisa membantu bisnis Bapak dan Ibu untuk berkembang 10 kali lebih cepat. Hari gini siapa sih yang nggak berlomba-lomba gitu ya untuk konsentrasi dan fokus mengembangkan bisnisnya? Kita membuat bisnis pasti orientasinya adalah profit and loss. Oke. Jawab audien. Nah, adalah sistem yang namanya Office Central Bapak dan Ibu. Office Central ini sebagai salah satu sistem berbasis cloud. Di antara tadi, sosial media yang saya sebutkan, ada Facebook, ada Instagram, lalu ada TikTok, ada Marketplace, ada Shopee, ada Tokopedia. Saya rasa Bapak dan Ibu semua mengenal apa yang saya sebutkan tadi. Nah, Office Central merupakan salah satu sistem tools berbasis cloud. Dan ini untuk manajemen perusahaan Bapak dan Ibu. Untuk administrasi, kontrol administrasi Bapak dan Ibu. Kontrol administrasi harian Bapak dan Ibu. Sehingga mudah untuk dipantau berapa profit and loss-nya, berapa stok inventory-nya, apa saja yang dilakukan oleh karyawan Bapak dan Ibu, berapa gajinya, kapan mereka cuti, kapan mereka lembur, seperti itu. Oke. Dalam Office Central terdapat modul-modul HRD. Kemudian payroll. Payroll ini penggajian Bapak dan Ibu. CRM. CRM ini modul yang menyimpan fitur data pelanggan. Lalu invoicing, penerimaan barang, pengiriman barang, kwitansi. Lalu ada inventory. Di sini stok barang Bapak dan Ibu tersimpan dalam modul inventory. Point of sales. Point of sales ini adalah kasir transaksi kepada direct customer. Lalu di sini ada finance, ada gambar kalkulator ini adalah keuangan dan sampingnya adalah finance. Oh, mohon maaf, finance di sebelah kanannya yang gambar kalkulator adalah akuntansi. Gitu. Apa sih bedanya finance dan akuntansi? Finance merupakan modul untuk mengcover kegiatan keuangan setiap hari. Ada petty cash di situ, ada cash bond di situ, ada reimburse di situ. Lalu bagaimana halnya dengan akuntansi? Nah, akuntansi ini adalah untuk pelaporan-pelaporan. Laba ruginya berapa nih?
dari transaksi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ada debit, ada kredit, akuntansi yang membuat pelaporan itu untuk Ibu. Dan ini semua terintegrasi sempurna Bapak dan Ibu. Anda tidak perlu menggunakan software salah satu untuk operasional bisnis Anda, gitu. Ini semua bisa digunakan dalam satu platform yang terintegrasi. Satu kali klik, satu kali single sign on. Seperti itu. Oke. Nah, di sini merupakan salah satu grafik laporan yang ingin saya tampilkan untuk Bapak dan Ibu. Ada namanya sales funnel di sini. Tampak di sini ada ya lead generation, lalu ada jumlah meeting, itu ya. Kemudian ada quotation dan ada invoice. Maknanya di sini adalah pada saat Anda ingin mendapatkan invoice yang besar, maka lead generation Anda pun juga harus lebih besar dari gambar ini. Ini merupakan sales funnel yang mengerucut ke bawah. Contoh, jika Anda bertemu dengan 100 lead generation, bisa jadi yang mengajak meeting Anda hanya 10%-nya dari situ. Atau 20%-nya dari 100%. Gitu ya. 20% saja yang mengajak meeting Anda. 20 orang. 20 orang berapa yang menginginkan quotation? Say 10% dari situ. Artinya hanya 10 orang, 10 perusahaan yang merequest atau meminta quotation dari Anda. Dari 10 quotation yang Anda kirim pada klien Anda, hanya 5 yang melakukan transaksi bisnis betulan dengan Anda. Kurang lebih seperti itu. Dari 100 lead generation, 100 prospek. Artinya, pada saat Anda menghendaki invoice yang lebih besar, Anda pun juga harus melebarkan corong bisnis Anda. Oke, ini nanti akan disampaikan dalam demo pada hari ini. Demo sistem pada hari ini oleh Mas Syepul. Oke, nah iya di sini tidak tampak gambar. Oke, harusnya di sini tampak gambar Bapak dan Ibu. Oke, ini oke, nanti Mas Saipul akan jelaskan ya. Gambar ini merupakan gambar manajemen meeting Anda. Jadi ada kaitannya dengan sales funnel tadi, gitu. Baik, langsung saya geser ke yang berikutnya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan kita pada saat bertemu dengan klien. Kanan atas ini kami mengadakan pelatihan dan seminar untuk UKM. Lalu yang sebelah kiri ini kami diundang oleh salah satu akademi Makassar, salah satu akademi teknik industri di Makassar yang kita sebut sebagai ATI Makassar. Yang di bawah ini adalah pelatihan kepada perusahaan BUMN dan yang bawah ini adalah sosialisasi tentang sistem ERP ini kepada UKM di bawah Kementerian Perindustrian. Oke, lalu ini pada saat kami melakukan training gitu ya kepada UKM di Tangerang Selatan. Gitu. Kami membuat small training gitu ya mencakup wilayah-wilayah tertentu dan ini adalah di Tangsel. Kenapa? Kami memerlukan konsentrasi dan full fokus pada saat kami berinteraksi dengan Anda semua secara offline gitu. Nah, lalu ya di sini kami berkolaborasi dengan pondok pesantren gitu ya. Jadi kami melakukan atau memberikan pelatihan kepada santri-santri pondok pesantren sehingga mereka paham tentang fungsi dan manfaat dari ERP terhadap pengembangan bisnis Anda semua sehingga bisa berkembang 10 kali lebih cepat. Lalu yang di bawah kiri ini kita melakukan TOT atau Train of the Trainer dosen Fakultas Teknik Industri di Trisakti dan yang di bawah ini adalah para pemilik bisnis berkumpul di Malaysia Trade di Jakarta gitu ya untuk melakukan diskusi tentang ERP dan sistem ini dengan kami. Oke, baik. Iya, ini saya rasa ini karena efek dari WiFi sehingga gambar di sini tidak tampak. Nah,
tadi itu adalah nama-nama pelanggan dari kami, Bapak dan Ibu. Banyak sekali pelanggan yang kami miliki, gitu. Nah, ini adalah contoh dari pelanggan-pelanggan kami atau kegiatan yang kami lakukan untuk TOT, Train of Trainer. Kami berkolaborasi dengan Trisakti, dengan Universitas Brawijaya Malang, Universitas Dharma Jaya Lampung, lalu Universitas Pembangunan Jaya, pelatihan UKM di Bank Eksim, pelatihan BUMN untuk PT Perikanan Nusantara Persero, Kinot di Akademi Teknik Industri Makassar, pelatihan santri Ponpes Al Ashriyah Nurul Iman Parung, ACT Grow di Malaysia Trade Jakarta, roadshow pelatihan Kementerian Perindustrian RI, dan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini klasifikasi bisnis para pelanggan setia kami. Ada HR outsource, ada accountant public, coal mining, freight forwarder, skincare, notaris, konsultan haki, developer perumahan, F&B, BUMN, BPR, Universitas Kerajinan Craft, mebel, dan furniture. Dan ini banyak sekali ragamnya. Itu yang bisa menggunakan sistem ini. Oke, ini salah satu testimoni-testimoni yang diberikan, ya, testimoni-testimoni yang diberikan pada saat kita melakukan seminar dan pelatihan di UKM Tangerang. Oke, baik. Oke, itu adalah testimoni-testimoni yang disampaikan oleh pelanggan setia kami, Bapak dan Ibu. Ada mebel dan furniture, lalu konsultan pendidikan dan pendampingan UKM, serta Sinom Skincare. Ini beberapa pelanggan kami, gitu ya. Suaranya kurang Lalu, terdengar, Bu. ya, suara saya kurang terdengar. Suara yang video tadi. Oh, suara video tadi kurang terdengar. Eh, Oke, sudah cukup terdengar suaranya? Kita apa Bu, sudah, Bu? Oke, baik. Nah, yang ini nggak ada suaranya. Next aja, Bu, nggak ada suaranya. Oke, tidak ada suara. Halo, halo. Iya, yang nggak ada suara. Oke, tidak ada suaranya ya. Oke, baik. Untuk testimoni-testimoni ini kami bisa kirimkan nanti ke Bapak dan Ibu semua. Oke. Nah, pelatihan-pelatihan yang berikutnya adalah ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu pelatihan-pelatihan kami. Itu sebabnya kami ingin sekali berinteraksi secara langsung dengan Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Gitu. Harapan kami memang terjadi komunikasi dua arah dengan Bapak dan Ibu semua, sehingga kita dapat menyampaikan informasi gitu ya, dengan kesinambungan gitu, yang positif pada pagi hari ini. Gitu. Ini seluruh kegiatan-kegiatan kami. Ya.
masih dengan kegiatan kami dan ini adalah customer-customer atau pelanggan-pelanggan setia kami. Saya sebutkan tadi ada HR outsource, ada skincare, ada universitas, ada perbankan, ada BUMN, ada kementerian, kemudian ada FNB, gitu. Ada house developer, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ini kantor kami ada di The Plaza Office Tower lantai 41 Marki di MH Tamrin, Kaving 28 sampai 30 Jakarta Pusat. Lalu ini adalah workshop kami. Workshop kami ada di Ciputat, ya, Good Space Coworking, WR Supratman nomor 10B, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan. Ini nomor telepon kami di 021 7477 3321. Anda semua Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami jika Anda ingin datang ke kantor kami untuk kami berikan sosialisasi tentang ERP ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya Reski Rohmayani. Selanjutnya, silakan Mas Saiful untuk memberikan demo kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Oke, baik. Terima kasih Bu Reski atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih juga teman-teman atau kawan-kawan yang bisa join di webinar ini. Nah, sesuai dengan tema yang tersebar gitu ya, dan teman-teman juga sangat antusias, antusias sekali untuk mengikuti webinar ini. Mungkin karena memang salah satu tujuannya adalah untuk tahu apa sih sistem ERP dan bagaimana penerapannya di usaha kita seperti itu ya. Oke, mungkin langsung saja di sini saya akan coba tunjukkan sistem ERP Office Central itu seperti apa dan bagaimana bisa diterapkan di manajemen perusahaan Bapak masing-masing gitu ya. Oke, saya coba share screen dulu. Nah, ini untuk sistemnya sudah tampil atau belum, Bu? Sudah, Nah, ini adalah tampilan sistem Office Central. Jadi memang berbasis web ya, berbasis cloud. Jadi memang web base. Base-nya itu website. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu lagi yang namanya install-install aplikasi di komputer masing-masing gitu ya. Karena setiap komputer itu sudah ada browsernya. Jadi hanya tinggal login ke dalam website Office Central ini yang sistem seperti itu ya. Jadi untuk website memang tadi ada Pak Andi ya tadi ya yang grosir lampu tadi mencoba buka. Jadi memang untuk website itu untuk profil kami lagi ada maintenance. Jadi memang untuk saat ini belum bisa diakses, mohon maaf. Dan untuk sistem website sistemnya itu yang ini itu.officecentral.asia sudah saya kirim juga di chat box di Zoom ya. Jadi teman-teman kalau pengen akses melalui itu, sebetulnya kenapa di website profil kami juga memang disematkan untuk link registernya. Jadi nanti akan diarahkan juga ke website ini juga seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, ini untuk halaman utamanya, untuk loginnya seperti ini. Jadi, kalau belum punya tinggal register aja di sini, register free trial. Kalau sudah selesai register, tinggal login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan gitu ya. Seperti ini, tinggal klik sign in. Nah, itu maka akan diarahkan ke halaman eh, sistemnya. Nah, di sini ada beberapa perusahaan gitu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu semuanya memiliki sebagai grup ya yang memiliki banyak perusahaan, berbeda-beda nama perusahaan, itu bisa login dengan satu sistem ke beberapa perusahaan seperti ini gitu ya. Contohnya Anda sebagai admin yang memang mengakses beberapa perusahaan juga bisa cocok untuk Anda menggunakan sistem ini. Nah, ini saya coba login ke Peta Solusi Awani Asia demo di sini. Nah, ini adalah tampilan sistemnya. Nah, dan ini notifikasi update ya. Jika ada update, biasanya dalam satu bulan informasinya seperti ini. Jadi yang diupdate di accounting, CRM, POS, payroll, dan overall. Nah, untuk update sendiri juga teman-teman nggak perlu lagi ada yang namanya bayar lagi dan lain sebagainya. Karena memang untuk update itu sudah include di dalam paket pembelian. Seperti itu. Jadi akan sekaligus update setiap ada update. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Dan ini adalah tampilan modern kita, gitu ya. Nah, untuk
Ini tampilan klasiknya. Nah, ada beberapa modul di sini, yaitu modul HRD, modul payroll, yang sudah dijelaskan sama Bu Rizky tadi. Payroll HRD ini untuk manajemen database karyawan, gitu ya. Untuk cuti, training, absensi, lembur, gitu ya, pergerakan atau movement. Dan ini database karyawannya, dan ini bisa digunakan untuk manajemen database karyawan. Baik itu kayak tentang cutinya, tentang trainingnya, absensinya, itu bisa dilakukan di sini semuanya. Gitu. Lalu di sini ada payroll, payroll untuk penggajian gitu ya, untuk penggajian karyawan. Jadi semua data karyawan yang sudah masuk bisa dibuatkan profil gajinya masing-masing gitu kan. Jadi setiap karyawan itu kan memiliki gaji yang berbeda-beda, maka bisa disetting masing-masing profil gaji. Maka ketika mau menghitung gaji itu hanya sekali klik aja dia. Di sini ada tombol proses. Nah, tinggal dicentang semuanya seperti ini. Ya, tinggal pilih bulannya bulan apa, kita mau melakukan penggajian bulan apa gitu ya. Misalkan bulan Januari, cut off-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tinggal dipilih, tinggal klik proses sekali. Maka semuanya akan terbuat secara otomatis untuk slip gajinya. Nah, ini kurang lebihnya untuk contoh slip gajinya. Daftar slip gajinya seperti ini dan slip gajinya bisa di-download di sampingnya di sini gitu ya. Nah, ini bisa Excel dan bisa PDF. Dan kita juga ada yang namanya staff portal. Jadi karyawan itu juga ada loginnya juga yang mereka bisa akses masing-masing. Jadi mereka bisa lihat slip gaji, bisa melihat jatah cutinya atau pengajuan cutinya udah disetujui atau belum, jatah cutinya tinggal berapa hari gitu ya. Absennya udah absen atau belum. Jadi dia bisa akses di sini di staff payroll ini namanya yang saya tunjukkan sekarang. Nah, di sini untuk melihat gajinya gitu ya. Atau mengajukan klaim kalau memang ada klaim atau reimburse. Jadi mereka tidak perlu lagi menghubungi admin HR-nya langsung karena mereka bisa akses secara mandiri di sistem seperti itu ya. Nah, kita kembali ke modul admin. Nah, ini memang yang kita sedang lihat ini adalah modul admin dan user flexi istilahnya. Jadi memang bisa akses ke semuanya. Ini untuk penggajian dan untuk penggajiannya juga kita akan update secara otomatis sesuai regulasi yang berlaku, regulasi pemerintah yang berlaku seperti itu ya. Dan kebetulan terakhir update kemarin tentang penggajian TER ya, yang sudah terbaru. Jadi teman-teman nggak perlu lagi melakukan setting-setting karena memang sudah disetting di kami. Jadi sesuai dengan formula terbaru seperti itu. Lalu selanjutnya ada modul akuntansi di sini. Ada untuk penginputan laporan laba rugi ya, untuk penginputan pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, di sini nanti untuk laporannya akan terbentuk secara otomatis. Ada laba rugi, neraca, cash flow, dan lain sebagainya. Seperti ini untuk contoh laporan laba ruginya. Nah, ini ya. Jadi total pemasukan, total biaya biaya HPP gitu ya, dikurangi biaya operasional, maka ada net profitnya seperti ini. Nah, ini bisa ditampilkan juga beberapa akun di dalamnya kalau memang lagi banyak akun. Nah, ini. Jadi, contoh dari pemasukan penjualan itu dari total 623, oh ternyata pemasukan penjualan 600 sekian, pemasukan lain-lain 7 juta. Nah, jadi seperti ini. Dan ini akan terbentuk secara otomatis. Kalau pengen lihat lebih detail lagi juga bisa diklik untuk angkanya, dia akan diarahkan ke semua transaksi yang lebih detail. Nah, seperti ini. Oh, ternyata dari total pemasukan itu dari 9 Agustus, 17 November, nah, berapa nominalnya akan terinci itu ya ke bawah sini sampai di 4 Februari 2025 contohnya. Nah, ini total saldo dari pemasukan. Itu. Ini juga bisa difilter mau dilihat pemasukan dari tanggal berapa sampai berapa tinggal pilih aja. Jadi teman-teman semuanya ketika mau lihat laporan nggak perlu lagi nunggu admin karena bisa akses masing-masing gitu ya dari laptop masing-masing. Bisa menggunakan laptop ataupun tablet ataupun handphone. Jadi akan menyesuaikan layarnya. Kalau menggunakan handphone memang akan terlihat lebih kecil ya karena memang layarnya kecil. Jadi laporan juga bisa dilihat kapanpun dan dimanapun selagi ada internet gitu ya. Nah, ini untuk akuntansi. Lalu ada juga finance. Finance ini kurang lebihnya untuk pencatatan pengeluaran bagi admin keuangan gitu ya.
Lalu ada CRM di sini, Customer Relationship Management. Ini untuk manajemen database pelanggan gitu ya. Untuk invoicing. Nah, untuk invoicing ini mulai dari penawaran, pengiriman order, delivery order, invoice dan receipt gitu ya. Nah, ini semua akan eh, tergenerate juga secara simple gitu ya. Jadi membuat dari penawaran sampai receipt itu cukup dengan 2 menit ya cukup. Nah, ini contoh invoice, list invoice yang sudah dibuat. Jadi kita bisa lihat invoice mana yang sudah dibayar, mana yang belum dibayar, mana yang baru dibayar sebagian. Nah, itu juga kita bisa kontrol di sini. Kalau yang paid artinya sudah lunas, sudah dibayar, unpaid belum dibayar. Kalau baru dibayar sebagian itu berarti partially paid. Nah, ini totalnya 15.000, ini sisanya 5.000, berarti yang udah dibayar 10.000. Di sini ada nama 10.000 ini. Ini nomor kwitansinya. Seperti itu ya. Dan juga ada produk di sini, inventory management. Produknya yang kita jual apa saja di sini kita input gitu ya, dan dijadikan sebagai katalog. Jadi kita bisa kontrol produk apa saja yang kita jual dan tinggal berapa stoknya di sini sudah terlihat gitu ya. Ataupun mau melihat keluar masuk barangnya di sini ada inventory juga. Kita bisa klik di sini, melihat inventory keluar masuknya di sini berdasarkan tanggal gitu ya, dan jam. Jadi kita bisa kontrol di sini. Gitu ya. Di sini ada keluar untuk penjualan, nama produknya apa gitu ya. Lalu di sini juga ada komunikasi dan dashboard-dashboard ya yang memang diperlukan untuk laporan inventory ataupun laporan sebagai owner gitu ya. Kita bisa lihat juga invoice yang sudah didapat penjualan per bulan ini berapa gitu ya. Misalkan di Februari 2025 di target invoice tuh harus 70 gitu ya. Ternyata baru tercapai di sini hanya 3. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa bisa membuat target penjualan juga di sini. Ini kan sebagai total invoice ataupun nominal invoice-nya juga bisa. Nah, kita misalkan penjualan harus targetnya 200 juta. Nah, ternyata di sini baru mencapai 11 juta gitu ya. Itu juga bisa atur sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk invoice. Jadi dan ini semuanya terintegrasi satu sama lain ya. Ataupun kita mau lihat juga contoh invoice-nya yang memang eh, yang sudah ada di dalam sistem ini. Nah, ini kita bisa download contohnya yang PDF. Kita klik aja dia akan otomatis terdownload. Nah, itu barusan. Nah, kita buka. Nah, seperti ini untuk contoh invoice-nya. Jadi ini bisa dikirim ke customer. Dan kabar baiknya juga kita ada namanya ke customer portal gitu ya. Jadi setelah kita membuat invoice itu, kita tidak perlu lagi download dan kirim ke customer karena customer sebetulnya bisa akses masing-masing tagihan itu melalui portal juga seperti portal karyawan tersebut ya. Jadi karyawan bisa akses masing-masing. Jadi contohnya seperti ini untuk customer portalnya. Nah, di sini ini linknya memang kita akan kasih ke customer masing-masing. Jadi nanti customer itu akan login ke masing-masing masing-masing email gitu ya. Ini saya coba login ke dalam akun customer. Nah, customernya misalkan contoh ada perusahaan laundry yang memang menggunakan sistem. Jadi customer customer laundry ini mau login lihat tagihannya. Jadi ketika login tampilannya seperti ini. Nah, jadi tampilan tampilan customer portalnya seperti ini. Nah, berapa invoice yang sudah ditagih, kita nanti akan nampil semuanya di sini. Atau ke sini yang sudah ada nih contohnya login. Nah, jadi solusi Awani Asia demo itu punya customer. Nah, saya sebagai customer mau login nih melihat invoice atau tagihannya. Oh, ternyata tagihan invoice-nya adalah di sini 17 juta gitu ya. Yang terhutangnya sekian, yang udah dibayar berapa? Total invoice-nya ada berapa? 3. Jadi total dari 17 juta ini 3 invoice gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat invoice-nya juga. Klik di sini. Nah, ini ada 3 invoice ya. 3 invoice.
Yang invoice pertama di sini, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ini 17 juta belum dibayar gitu ya. Dan ini kalau mau bayar, tinggal klik Pay Now aja di sini. Maka akan diarahkan ke halaman pembayaran. Jadi nanti si customer itu juga akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran, gitu ya. Nah, di sini dan si admin juga ya, si admin akan lebih mudah gitu ya untuk merekap pembayaran karena sudah otomatis dibuat oleh sistem gitu ya. Jadi si customer itu bisa pilih melalui QRIS bisa gitu ya, ataupun melalui virtual account, tinggal pilih bank apa gitu ya. Jadi nanti pembayarannya akan tergenerate secara otomatis gitu. Jadi si admin juga nggak perlu lagi yang namanya mencatat lagi pembayaran gitu ya, karena cukup membuat invoice aja, maka ketika invoice itu dibayar, maka akan secara otomatis dia tercatat di sistem gitu ya. Jadi kalau customernya banyak gitu ya, jadi tidak akan pusing. Jadi customer juga tidak perlu lagi yang namanya konfirmasi pembayaran gitu ya. Misalkan customer saya sudah bayar, tidak perlu lagi info ke saya kalau mereka sudah bayar. Karena kalau memang sudah dibayar, di sini keterangannya sudah paid atau unpaid. Kalau unpaid artinya belum dibayar, kalau paid artinya sudah dibayar. Kalau baru dibayar sebagian juga keterangannya partially paid seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya customer portal seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk demo sistemnya. Jadi saya rasa teman-teman yang hadir di webinar ini bisa mencoba sistemnya karena memang kita sediakan free trial ya, jadi yang kapanpun bisa teman-teman pakai dengan akses fitur full gitu ya. Dan memang untuk harganya pun sangat terjangkau sekali gitu. Biasanya kalau untuk UKM itu lebih seringnya mereka menggunakan fitur akuntansi dan CRM ini yang memang lebih banyak digunakan. Karena kayak contohnya di sini ada fitur HRD, ini kan untuk manajemen karyawan. Biasanya perusahaan besar yang menggunakan modul HR ini karena memang mereka sudah memiliki karyawan banyak gitu ya. Kalau UKM mungkin karyawan masih 5 antara 5 sampai 10 orang bisa masih diakses gitu melalui manual gitu ya. Dan untuk laporan akuntansi memang memerlukan sistem dan untuk automationnya gitu ya. Dan CRM juga memang sangat dibutuhkan sekali untuk laporan inventory manajemennya dan untuk menggunakan fitur customer portalnya tadi seperti ini. Ini akan lebih memudahkan antara perusahaan dan customer. Dan customer juga akan merasa lebih happy karena memang lebih otomatis, praktis gitu ya. Oke, ini juga udah ada untuk modul pembelian yang memang bisa diakses untuk mencatat pembelian atau purchasing gitu ya. Terus di sini ada POS juga yang memang POS ini tersedia, contohnya seperti ini untuk POS-nya. Nah, jadi kalau memang produknya ada banyak, maka akan tampil seperti ini. Jadi disarankan memang menggunakan foto produknya ya. Jadi akan tampil produknya seperti ini. Dan kalau nggak menggunakan foto produk, ya seperti inilah tampilannya kurang lebih. Jadi ketika ada pembelian tinggal klik aja seperti ini. Ada dua pembelian, contohnya klik dua kali seperti ini. Tinggal klik pay di sini. Nah, contohnya di sini 12 juta gitu ya. Tinggal dimasukkan berapa dia uang yang diberikan cashnya gitu ya, atau memang sesuai tagihan, maka untuk kembaliannya dia nggak ada ya. Nah, kita tinggal klik check out di sini, maka otomatis akan untuk diarahkan ke halaman print gitu ya. Nah, untuk printernya sendiri juga kita bisa akses, kita sudah setting gitu ya di komputer masing-masing. Jadi nanti downloadnya printnya akan seperti ini ya, berbentuk seperti struk pembayaran gitu. Kalau untuk POS. Nah, kalau untuk invoice biasa ya seperti ini. Kalau untuk POS seperti ini tampilannya. Ya.
Nah, ini contoh untuk transaksi di POS. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman semuanya untuk tampilan sistemnya. Dan ini bisa diakses dengan mudah dimanapun gitu ya. Jika ada pertanyaan terkait sistem ataupun harga dan lain sebagainya, bisa langsung ditanyakan saja. Menggunakan mic pun langsung bisa ngomong lebih bagus gitu ya, lebih interaktif. Ataupun memang mic-nya terkendala, bisa melalui chatbox yang tersedia di Zoom. Oke, teman-teman silakan jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu kurang lebihnya sekitar 8 menit, bisa kita gunakan untuk tanya jawab ataupun pertanyaan selain daripada sistem juga silahkan ditanyakan. Oke ya, di sini sambil menunggu teman-teman mengajukan pertanyaan, eh, kita lanjut juga untuk sistem demonstrasi sistemnya gitu ya. Di sini saya sambil bicara gitu ya, teman-teman jika ada pertanyaan boleh langsung chat aja ataupun langsung interupsi ngomong aja di situ ya, dibuka mic-nya gitu ya. Nah, ini saya mau coba tunjukin untuk chart of account-nya. Nah, di akuntansi. Nah, untuk chart of account-nya ini adalah basic daripada laporan yang memang akan kita gunakan, gitu ya. Dan untuk chart of account ini itu bisa di custom sesuai kebutuhan kita, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Memang kebanyakan daripada sistem memang nggak bisa di custom. Tapi kalau untuk Office Central ini bisa di custom sesuai keperluan gitu ya. Jadi apa saja untuk biaya-biayanya itu bisa diinput ke dalam sini. Jadi nanti akan terbentuk secara otomatis laporannya yang tadi saya tunjukin sesuai dari catatan yang ada. Nah, untuk konsep transaksi yang ada di Office Central itu ada sistem approver namanya. Jadi, nah ini contoh transaksi yang barusan di invoice tadi saya buat. Nah, ini otomatis juga akan masuk ke accounting seperti ini. Nah, ini tanggal 26 Februari. Automated Accounting for Inventory Transaction POS. Nah, ini totalnya 25 gitu ya. Jadi kalau nah, ini ada sistem approver di Office Central. Jadi semua transaksi yang masuk di sini nggak akan masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau apa, itu bisa diperbaiki dulu dengan adanya approver ini. Itu untuk dua function. Satu memang untuk controlling atau monitoring, ada sebagai monitoring untuk manajer gitu ya, ataupun memang yang berwenang untuk memonitoring, ataupun sebagai double check admin. Jadi admin ketika input transaksi bisa cek di halaman ini untuk mengecek apakah transaksinya sudah benar atau belum dari segi nominalnya gitu ya, ataupun dari segi akunnya, debit kreditnya sudah betul betul atau belum di sini akunnya. Jika kalau sudah betul, tinggal klik approve di sini. Nah, ini kalau approve satu-satu seperti ini, tinggal approve di sini. Ataupun bisa dicentang semuanya, tinggal klik setujui transaksi. Nah, maka setiap transaksi yang sudah di-approve itu akan masuk ke laporan yang ada di sini. Nah, kalau laporan transaksinya masih pending, maka dia akan tidak akan masuk ke laporan. Jadi laporan itu akan lebih meminimalisir kesalahan karena memang seperti ini konsepnya gitu ya. Jadi yang sudah masuk laporan itu hanya laporan yang sudah dicek ada yang sudah betul aja. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya untuk eh, sistem ERP Office Central ini. Oke, silakan yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi memang sebetulnya kami perlu tahu gitu ya background bisnisnya Bapak dan Ibu semua apa sehingga kami tuh bisa jelas pada saat menjelaskan sistem ini ke Bapak dan Ibu semua gitu. Dan memang kami buat sistem ini untuk UKM gitu ya, UKM terutama yang kecil dan menengah gitu hingga ke atas supaya mudah menggunakan atau sistem ini untuk menunjang proses bisnisnya tadi seperti yang saya sampaikan dalam slide presentasi gitu. Oke, iya di sini Pak Denny, gimana Pak Denny yang di Surabaya? Lalu juga Pak Nanang apakah masih ada di sini? Oke, saya.
cek dulu di sini. Oke, Pak Alif, itu Pak Alif ada di sana ya. Pak Elia, Pak Emir, Pak Encep, Gus Nadi, Gustiandi. Lalu ya Pak Heri, Pak Ibnu, terima kasih Pak Ibnu sudah gunakan background kami. Pak Idik Sodikin, Ibu Irma, Pak Johan, Pak Nanang Haryanto, dan Pak Rumaitu Tasoid. Lalu ada Pak Rizky Noviandi. Ya, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, monggo silahkan. Ini ada message lagi di sini, ya gitu. Jadi seperti itu Pak Denny. Sistem kami ini memang dibuat untuk membantu usaha Anda semua lebih mudah gitu untuk eh, mengembangkan atau untuk berkembang lebih cepat 10 kali tadi karena efisiensi yang tadi saya katakan gitu. Dari sisi efisiensi waktu karena pasti ini menghemat waktu insya Allah SDM karena dengan sistem ini paling tidak SDM bisa dikurangi. SDM pastinya menyangkut hal gaji gitu. Lalu juga efisiensi terhadap keuangan gitu. Karena karena jumlah SDM-nya lebih sedikit, maka keuangan juga lebih efisien di sini. Termasuk apabila nanti kalau Bapak ingin segera tahu stok inventorinya Bapak atau Ibu, lalu ingin tahu langsung invoice-nya Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, baik. Kita masih memiliki waktu 2 menit sebelum masuk ke jam 10 teng. Karena jam 10 teng kita harus melakukan kegiatan yang lain Bapak dan Ibu. Kita masih ada waktu di sini. Monggo silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, tabel-tabel seperti ini ya saya bacakan ya dari Pak Idik Sodikin SEMM. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Saya ingin tanya terkait penggunaan ERP sistem dengan Office Central ini. Apakah untuk anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus menginstal sendiri-sendiri atau cukup diinstal di kantor pusat saja dan bagaimana dengan laporan? Konsiliasinya, apakah sudah ada fiturnya seperti laporan keuangan atau laporan inventory dari kantor pusat maupun seluruh anak perusahaan dan afiliasinya? Terima kasih. Baik, Mas Syaiful, saya jawab ini. Nanti Mas Syaiful tolong bantu backup untuk demo di advance ya, Mas Syaiful ya. Oke, baik. Pak Idik, ya Pak Idik Sodikin, tentang akses untuk ke anak-anak perusahaan itu kami sudah sediakan gitu ya fiturnya sehingga Anda bisa mudah untuk mengontrol anak perusahaan itu di berbagai lokasi. Mas Saiful bisa tunjukkan untuk yang anak perusahaan Mas Saiful dari Office Central yang pertama masuk. Halo, ya dari sini ini Mas Saiful menunjukkan Pak dari pertama masuk ke sistem. Nah ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di sini yang menjadi grup anak perusahaan Bapak. Di situ ada Solusi Awani, tolong di scroll ke atas Mas Saiful. Ada Laundry, ada Ventures di situ, ada Paygrass dan lain-lain gitu. Jadi ini sangat bisa digunakan untuk kontrol anak perusahaan, termasuk kalau untuk konsiliasi tadi, gitu. Jadi penggabungan fitur karena kami sudah terintegrasi, gitu ya. Apakah bisa di custom? Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Saiful dari Pak Denny, grosir lampu LED di Surabaya tadi ya Pak ya. Apakah bisa di custom dan apakah database bisa di-download? Custom sangat bisa Pak Denny dan database bisa di-download bisa gitu. Jadi, selama Bapak menjadi pelanggan kami, database Bapak insya Allah aman bersama kami. Pada saat Anda tidak menjadi pelanggan kami, maka kami pun tidak simpan database Anda, Pak. Gitu. Artinya Anda bisa download database Bapak. Begitu. Kawan-kawan, cukup jelaskah jawaban dari kami serta demo dari Mas Saiful, Pak Idik, dan Pak Denny? Jelas, Eh, jelas Oke, sekali Bu. oke, Lengkap. baik. Pak Johan, terima kasih Pak Johan. Saran saya adalah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang tertarik untuk further information tentang ini, monggo silakan untuk langsung kontak ke Pak Syaiful secara personal. Gitu Pak ya.
nomornya ada, kontaknya jelas, sistemnya juga jelas. Baik, Mungkin Bapak dan Mm-mm. sedikit tambahan Bu untuk menjawab Oke, pertanyaan Pak Idik ya. baik. Nah ini tadi yang coba saya tunjukin di awal. Jadi ketika login itu kalau memang perusahaannya banyak ya berarti kan dalam artian itu grup. Nah ini jadi bisa akses ke beberapa perusahaan afiliasinya. Jadi kita mau lihat nih perusahaan yang Solusi Awani laporannya seperti apa, tinggal login aja. Mau lihat perusahaan yang kedua, tinggal lihat ke perusahaan yang kedua. Ini perusahaan ketiga seperti itu ya. Nah, itu kalau memang skalanya grup yang memang memiliki perusahaan yang terafiliasi dan berbeda-beda perusahaan seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang perusahaan itu bukan grup tapi memiliki cabang yang tersebar di berbeda-beda daerah gitu ya. Artinya kan memang terpisah-pisah di berbeda-beda lokasi gitu. Itu pun memungkinkan di Office Central bisa digunakan atau diterapkan yang konsepnya seperti itu. Nah, contoh aja kita lihat di sini laporan laba rugi per lokasi. Nah, di sini di Solusi Awani Asia ini memiliki berbagai cabang gitu ya yang tersebar di berbeda daerah. Nah, ini laporannya kalau memang mau dilihat per lokasi. Misalkan Solusi Awani adalah sebagai pusat gitu. Tapi kalau kita misalkan mau lihat laporan yang di cabang Banten, tinggal klik aja cabang Banten, tinggal klik search. Maka akan ditampilkan laporan yang ada di cabang Banten. Kalau mau lihat yang di Bogor, tinggal klik Bogor, tinggal klik search. Maka akan ditampilkan laporan yang ada di Bogor seperti itu ya. Jadi kalau laporannya ada, maka akan ditampilkan seperti itu. Nah, bagaimana untuk konsep input transaksinya? Jadi ada pertanyaan tadi dari Pak Idik, apakah diinstal di komputer masing-masing gitu ya? Nah, karena ini berbentuk web-based Pak ya, jadi memang baik di pusat ataupun di cabang ya, ataupun perusahaan yang terafiliasi, itu tidak perlu lagi install yang namanya sistemnya, tidak perlu diinstal lagi. Jadi cukup hanya menggunakan laptop aja login. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan adalah memberikan akses license-nya. Jadi nanti setiap cabang itu memiliki admin masing-masing dan diberikan akses untuk login. Jadi ketika cabang Banten mau input transaksi jual belinya, ya mereka masing-masing akan input di masing-masing cabang dan akan terkumpul di pusat di sini. Sebetulnya kalau misalkan pusat itu bisa melihat transaksi semua lokasi seperti ini. Jadi nanti akan kelihatan, oh ini dibuatnya dari lokasi A, dari lokasi B. Nah kebetulan ini contohnya lokasinya sama. Jadi kalau ada admin yang input di lokasi yang berbeda nanti akan tampil semua di sini. Nah, begitupun di setiap admin di masing-masingnya ada di sini lokasi saya. Jadi kalau misalkan setiap lokasi memiliki dua admin atau tiga admin juga akan ketahuan. Oh ini yang diinput oleh Saiful, ini yang diinput oleh si Anwar. Ini akan kelihatan juga di sini. Seperti itu ya. Jadi baik itu grup ataupun perusahaan yang memiliki di berbagai cabang itu bisa di cover dengan sistem ini. Seperti itu. Oke, Semoga satu lagi Pak memuaskan. Idik. Ya, satu lagi Pak Idik. eh Sistem ini bisa digunakan oleh skala UKM dan perusahaan besar, gitu, dengan situasi atau jangkauan harga yang sangat terjangkau untuk usaha Bapak dan Ibu semua. Gitu. Itu sebabnya saya katakan tadi untuk informasi yang lebih jelas, monggo silahkan untuk langsung kontak direct ke Pak Saiful. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita sudahi acara kita karena memang Tadi ada waktunya adalah ini Bu, 1 jam. ada Mm-mm. yang bertanya lagi tadi. Oke, Oh, ya, tanya lagi ini Pak, Pak masih Idik. Pak Idik ya? Gini, baik, Pak Idik, Mas Saiful, ini gini. Ya. Pak Idik, waktu kita 1 jam, ini saran saya adalah Pak Idik langsung make coordination sama Pak Saiful. Pak Saiful, tolong langsung dikontak Pak Idik sehingga Pak Saiful ada komunikasi gitu ya, direct dengan Pak Idik gitu ya. Mas Saiful, Mas Saiful ada kontaknya Pak Idik ya, dan Pak Idik juga ada kontaknya ya. Mungkin nanti bisa Ya, dilihat. baik, siap. Oke, baik, sip. Ya, Pak Idik dan kawan-kawan semua, kita sudahi acara kita pada hari ini, gitu. Acara kita 1 jam. Kita mengadakan acara seperti ini adalah rutin, gitu ya, 1 bulan sekali. Jadi, mohon atau Anda bisa mengajak kawan-kawan Anda untuk join di acara ini. Nggak lama kok, 1 jam aja, gitu ya. Oke, baik. Seperti itu, kawan-kawan semua. Kami undur diri. Terima kasih sudah bergabung di acara kita pada hari ini.
Oke, kita leave. Kawan-kawan semua setuju? Oke, baik. Terima kasih Pak Idik Sodikin. Ya, baik. Selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Pak Encep juga terima kasih. Kita langsung monggo silakan untuk menghubungi Pak Syaful di sini. Oke. Mohon Ya, maaf, jangan live dulu, kita bisa foto sebentar ya. Satu, dua, tiga, sebentar. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima oke, kasih baik. teman-teman semuanya. Terima kasih. Mm-mm. Ya, kita leave Mas Saiful ya. Kita tutup acara kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih semua. Selamat siang.